Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Maret 27 dimanapun Anda berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, nantiasa mendapatkan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, nantiasa mendapatkan kemudahan dalam segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Ya Allah, ini ada berita kok kayak gini ya guys, sungguh biadab, sadis. Seorang yang katanya Habib, pemimpin jamaah majelis sholawat, dengan sadis membunuh satu keluarga, suaminya, istrinya, anaknya, hanya demi untuk menguasai hartanya. Dan sadisnya, korban dibunuh dengan memerintahkan muridnya saat korbannya lagi sholat. Ya Allah, ini apa ini? Na'udzubillah min dzalik. Bila memang mereka keturunan Nabi Muhammad SAW, masa iya bisa melakukan perbuatan yang sungguh di luar nalar, sadis, keji, biadab. Na'udzubillah min dzalik. Ini menambah kecurigaan bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan saja, pemimpin majelis sholawat guys. Astagfirullah. Kita baca beritanya, diterbitkan oleh Detik Jatim. Judulnya, Kisah Habib Maut Banyuwangi bunuh lalu bakar satu keluarga jemaahnya. Astagfirullah. Banyuwangi. Kericuan di ruang sidang Pengadilan Negeri Banyuwangi pecah usai pembacaan vonis hukuman mati terhadap M. Ali Hinduan alias Habib, namanya M. Ali Hinduan alias Habib. Massa yang hadir dalam sidang lalu mencoba mengejar Habib yang mengajukan banding atas vonisnya. Namun petugas dengan sigap segera melindungi dan mengamankan Habib. Habib merupakan terpidana pembunuhan keji terhadap Rosan 45 tahun dan istrinya Siti Jamilah 37 tahun serta anak semata wayangnya Heri Pradana 15 tahun. Jenazah ketiganya kemudian dimasukkan ke mobil dan dibakar di hutan Luncing, Jalan Raja, Jalan Raya Segobang, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Pria kelahiran 1967 itu bukan satu-satunya pelaku pembunuhan keluarga Rosan. Ada 3 pelaku lain, yakni Haidari Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz. Namun Habib mendapat hukuman paling berat karena merupakan otak pembunuhan. Habib dikenal masyarakat sebagai pemuka agama sekaligus ketua majelis selawatan di Banyuwangi. Haidari Setiawan, Siwan, dan Andi Aziz adalah jemaahnya. Korban Rosan dan keluarganya juga merupakan jemaah Habib. Astagfirullahaladzim. Jadi korban pembunuhan ini juga masih jemaahnya Habib ya guys. Kita lanjut. Tragedi pembantaian ini berawal saat Habib berutang ke Rosan sebesar 500 juta. Utang itu rupanya tak mampu dilunasi Habib, sementara Rosan terus menagihnya. Habib pun lalu merencanakan pembunuhan jemaahnya itu. Mula-mula Habib memanggil ketiga jemaahnya, yakni Haidari, Siwan, dan Andi. Mereka lalu didoktrin bahwa keluarga Rosan adalah rentenir zalim yang kerap meminjamkan uang dengan bunga tinggi. Maka Habib pun menyeru sudah selayaknya Rosan harus dibunuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa ini? Masa iya ini keturunan baginda Nabi Muhammad SAW? Perbuatannya sungguh keji nih, sungguh tidak masuk akal dan mustahil ini.
Selaku pimpinan jemaah, dogma Habib itu tak sedikit pun dibantah oleh ketiga jemaahnya itu. Padahal sebenarnya perintah Habib hanya dalih semata karena tak mampu melunasi utangnya ke keluarga Rosan. Rosan sendiri merupakan petani kaya di desa Karangsari, kecamatan Sempu. Sedangkan istrinya yang sehari-hari membuka toko juga melakukan praktek pinjaman uang dengan jaminan sertifikat rumah, tanah hingga kendaraan. Hal inilah yang membuat Haidori, Siwan, dan Andi semakin yakin dengan perintah Habib untuk membunuh Rosan dan keluarganya. Karena dengan begitu akan ada banyak masyarakat yang tertolong dengan kematiannya. Rencana eksekusi pun disusun Habib dan ketiga jemaahnya. Ini jelas-jelas doktrin sesat dan menyesatkan ya guys. Masa iya Habib menyuruh jemaahnya untuk membunuh dengan alasan si korban ini adalah rentenir, orang yang suka meminjamkan uang dengan bunga yang dianggap tinggi. Apa ini? Padas. Eksekusi pun tiba. Habib berpura-pura menghubungi Rosan bahwa dirinya ingin menggelar sholat berjamaah di rumahnya. Tanpa curiga, Rosan pun bersedia rumahnya dipakai untuk kegiatan ibadah Habib dan keluarganya. Selepas Isya, Habib lalu menelpon Andi dan menyuruh menjemput Haidori di rumahnya. Keduanya lalu menuju ke rumah Habib. Dari rumahnya, Haidori telah membawa sebuah kapak yang disembunyikan dalam tas kecil dan ditutupi jaket. Dari rumah Habib ini ketiganya lalu menuju rumah Rosan. Kali ini keduanya berangkat dengan mengendarai dua motor. Haidori lalu berbelok dan menjemput Siwan di Simpang 3 Rogo Jambi seusai perjalanan dari Bali. Keduanya lalu menyusul ke rumah Rosan. Setiba di lokasi, keempatnya sempat berbincang di ruang tamu. Selanjutnya Habib mengajak Rosan, Jamilah, dan anaknya Dery sholat Isya berjamaah. Sedangkan Haidori, Siwan, dan Andi di ruang tamu memakan makanan suguhan Rosan. Seusai menunaikan sholat Isya, Habib lalu menyuruh Dery keluar membeli pulsa. Saat itu Dery membeli pulsa dengan ditemani Andi, sedangkan Rosan dan Jamilah melanjutkan sholat sunnah 2 rakaat. Dari sini Habib kemudian memberi kode kepada Haidori dan Siwan agar segera membunuh Rosan dan istrinya saat sholat sunnah. Masya Allah, yang begini ini apa ya, sulit untuk sungguh tidak masuk akal ini guys. Seorang Habib mendalangi pembunuhan dengan sadis, dan yang dibunuh itu masih jemaahnya. Masya Allah. Kita lanjut guys. Pada sholat sunnah yang kedua, Habib lalu menganjurkan agar Rosan dan istrinya sujud lebih lama. Perintah Habib ini lalu ditaati keduanya. Saat sujud inilah Haidori langsung memukul kapak ke kepala Rosan dan dilanjutkan ke kepala Jamilah. Auzubillah min dzalik, ya Allah. Iblis apa ini yang merasuk? Di saat orang sedang melakukan sujud, menyembah atau melakukan penghambaan kepada Sang Pencipta, kok tega ini dibunuh? Masya Allah. Kerasnya pukulan membuat Rosan dan Jamilah langsung terkapar. Siwan lalu menghampiri dan menambahkan pukulan ke tengkuk kedua korban dengan tangan kosong. Belum puas, Siwan lalu memukulkan lagi kapak ke bagian belakang kepala kedua korban. Kesadisan keduanya belum berhenti. Mulut Rosan dan Jamilah lalu disumpah dengan kaos kaki. Ini agar keduanya tak merintih. Habib selanjutnya memerintahkan Haidori untuk menggotong tubuh Rosan dan Jamilah ke dalam bagian belakang
mobil Isuzu Panther milik Rosan di garasi. Sesudah memasukkan tubuh Rosan dan Jamilah, Haidori lalu mengambil tas berisi berkas dan sertifikat milik masyarakat yang dijaminkan. Barang-barang ini kemudian turut dimasukkan ke bagian belakang mobil bercampur dengan tubuh Rosan dan Jamilah yang bersimbah darah. Silahkan berkomentar sendiri guys. Masa iya seorang Habib yang mengaku keturunan baginda Nabi Muhammad SAW tega melakukan perbuatan sekeji, sesadis, dan sebiadab itu? Silahkan pemirsa menilai sendiri atau mengomentarinya sendiri ya. Tak lama setelah kejadian itu, Dery dan Andi lalu tiba di rumah. Dery yang tak menyadari bahaya mengintai lalu masuk ke rumah, sedangkan Andi tak ikut masuk dan berjaga di depan pintu. Sekonyong-konyong Dery langsung dijerat dengan kabel tempat penanak nasi dan dilanjutkan dengan pukulan kapak Haidori ke kepala bagian belakang. Dery pun ambruk bersimbah darah. Sama, tubuh Dery juga turut dimasukkan ke dalam mobil bersama bapak dan ibunya. Mobil Panther tersebut lalu dikemudikan Habib dan Siwan, sedangkan Haidori dan Andi disuruh pulang. Mobil ini selanjutnya dibawa ke hutan di Desa Gruncing, Kecamatan Licin, untuk menghilangkan jejak. Habib kemudian membakar mobil bersama 3 tubuh satu keluarga itu. Masya Allah, Masya Allah. Kerangka mobil bersama 3 tubuh yang hangus itu kemudian ditemukan warga 2 hari setelahnya. Penemuan itu segera menggegerkan Banyuwangi. Jenazah ketiganya kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya dan diketahui sebagai Rosan, Jamilah, dan Dery. Polisi segera melakukan penyelidikan dan menangkap Haidori dan Andi di tempat persembunyiannya. Haidori dan Andi lalu divonis masing-masing 18 tahun dan 13 tahun penjara. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Haidori dengan hukuman mati dan Andi 18 tahun bui. Setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan Habib. Maksud saya, setahun usai pembunuhan, polisi lalu menangkap otak pembunuhan, yaitu Habib. Ia ditangkap saat berada di kota Pasuruan pada Selasa 8 Mei sekitar pukul 16.15 waktu Indonesia Barat. Habib selanjutnya jadi pesakitan di pengadilan dan dijatuhi hukuman mati pada Rabu 28 November 2012. Ini sudah peristiwa beberapa tahun yang lalu, tapi masih diangkat oleh Detik Jawa Timur kira-kira kemarin lusa ya ini. Sedangkan satu pelaku pembunuhan lainnya, Siwan, tak pernah tertangkap hingga kini dan ditetapkan sebagai DPO. Sebenarnya Siwan sudah sempat diamankan di Polsek Sempu beberapa hari setelah kejadian, namun ia berhasil kabur saat menjalani pemeriksaan. Siwan kabur dengan modus pura-pura lapar saat diperiksa. Ia kemudian diizinkan membeli makanan keluar, namun tak pernah kembali dan terdeteksi berada di Malaysia. Meski begitu, sampai kini ia tak pernah tertangkap lagi. Sedangkan Habib hingga kini belum dieksekusi meski putusan hukuman mati sudah inkrah. Ya, itu tadi guys, kisah pembunuhan yang dikotai atau didalangi seorang oknum Habib yang dijatuhi putusan hukuman mati namun belum dieksekusi hingga kini. Ini menambah kecurigaan saya, mungkin Anda pun juga meragukan seperti apa yang telah dilakukan oleh
Kiai Haji Imaduddin, yaitu penelitian ilmiah bahwa Habib atau Ba'alawi ini masih diragukan zuriyah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau terputus. Pemirsa, sampai sini dulu. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.